Kita haji tapi berdosa. Kenapa? Kita zalim dengan orang lain. Kenapa? Harusnya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Muamalat dengan program podcast Muamalat Talk bersama saya Satrio yang akan menemani teman-teman BMers selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman BMers, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman baik-baik aja dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Teman-teman BMers, di tahun 2022 ini Arab Saudi sudah mulai melaksanakan ibadah haji dengan lebih longgar dari sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, beberapa tahun terakhir karena pandemi, semua aktivitas itu dibatasi, termasuk ibadah haji. Dan karena pandemi pula, masa tunggu keberangkatan haji itu jadi semakin panjang banget. Panjang banget. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang lebih mana dulu, ibadah haji atau boleh ibadah umroh terlebih dahulu. Untuk itu di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Muhammad Umar Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, mumpung ada Ustadz nih, saya mau bertanya. Teman-teman BMers juga mau tahu, dan khususnya saya sih mau tahu lah. Sebenarnya yang dianjurkan itu ibadah haji terlebih dahulu atau umroh terlebih dahulu Ustadz? Dan alasannya kenapa? Tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik, menjawab pertanyaan tadi, ya sebelum menjawab ya, kita akan feedback ke belakang ya. Sebenarnya tren umroh ini dimulai dari tahun 2005. 2005. Waktu itu saya termasuk orang yang diberangkatkan oleh ayah saya. Ya, jadi ketika itu suruh milih mau motor atau mau umroh gitu. Maunya sih motor gitu kan, tapi orang tua maksa, kamu harus umroh, dan pulang umroh dibeliin motor pula. Alhamdulillah dapat dua-duanya. Nah, dan kenapa tren umroh 2005 itu ada ya? Karena pada tahun itu baru dimulai adanya waiting list haji, waiting list daftar tunggu ibadah haji. Udah mulai di situ 2005 itu. Udah mulai ada cuman hanya 1 tahun mungkin ya. Oh, 1 tahun. Cuman yang namanya orang itu ya ketika disuruh nunggu setahun itu kayaknya waktu itu lama banget kayaknya nih. Iya. Wah, saya pokoknya gimana biar bisa kesono deh. Nggak apa-apa deh, belum haji juga nggak apa-apa. Saya umroh dulu. Nah, akhirnya banyaklah kemunculan semacam travel umroh ya. Nah, waktu itu ya. Walaupun nggak segeliat sekarang ya, waktu itu adalah beberapa travel umroh yang bermunculan ya. Dan itu sudah cukup memenuhi ketika kita ingin rindu Baitullah. Nah, kita bisa ke sana ya. Jadi umroh itu waktu itu tujuannya agar nggak terlalu lama menunggu ingin ke Baitullah ya. Karena kalau nunggu setahun itu waktu itu dianggap lama ya. Kalau sekarang berapa tahun ya, aduh luar biasa. Itu kan waktu itu memang kan bisa langsung daftar langsung berangkat sebelumnya kan, haji itu kan. Namun karena ada waiting list itu ditunggu 1 tahun sehingga saya gimana biar bisa ke sana dulu ya, walaupun belum berangkat ya, itu umrah dulu. Nah, sebenarnya yang dianjurkan adalah sebenarnya ya tentu haji dahulu ya. Haji. Ya tentu ya haji karena wajib ya. Ya rukun Islam yang kelima yang mana setiap muslim yang memiliki kemampuan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan umrah hukumnya adalah sunnah ya. Walaupun ada umroh wajib yang dirangkai dengan ibadah haji. Ya, itu ada umroh wajib. Nah, dalam Al-Qur'an Allah firman Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, yang utama tentu pertama adalah haji ya. Namun melihat kondisi sekarang ya tentu akan berbeda gitu kan. Ya, mana yang lebih utama? Ya kalau memang belum mencapai daftar tunggunya ya, masih nunggu bisa berapa tahun, ya nggak masalah kita umroh dulu gitu kan. Nah seperti itu. Ya, tapi tetap tanpa menghilangkan atau meninggalkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, kembali kepada niat lagi.
Kalau saya pernah dengar juga Ustaz. Jadi katanya ya, saya cuma dengar aja nih. Iya. Kalau misalkan kita belum daftar haji, belum dapat porsi gitu ya. Kita tuh nggak boleh umroh dulu. Diutamain yang ibadah haji dulu. Minimal dapat porsinya dulu lah, walaupun nunggu beberapa tahun. Kalau umroh, kalau misalnya udah dapat porsi itu baru kita boleh umroh. Itu gimana Ustaz? Kalau misalkan kita umroh dulu tanpa kita daftar haji itu boleh nggak? Nah sebenarnya gini ya, kembali dikembalikan kepada mana yang lebih utama lebih utama ya, istilahnya prioritas gitu ya. Prioritas. Iya, kalau memang dirasa wah ini saya kalau nunggu misalkan 20 tahun, ya nggak berangkat nggak ke tanah suci. Ya udah saya umroh dulu ya, tapi sambil nabung. Sambil nabung. Nah, sambil nabung aja gitu lah. Artinya sekarang duit yang ada misalkan cukup untuk umroh. Ya. Tapi tanpa mengabaikan nanti nabung untuk haji. Ya, tetap kita umroh, ya kita ibadah umroh, terus kita sambil nabung ya sedikit-sedikit ya itu namanya ada niat gitu. Yang penting itu tetap tidak meninggalkan niat kita untuk beribadah haji ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang mikir gini, saya udah umroh, nggak perlu ibadah haji lagi, saya umroh aja cukup lah. Itu gimana, Tat? Apakah umroh aja cukup atau gimana? Ya tentu tidak cukup ya. Tidak cukup yang namanya hanya sekedar umroh saja. Karena umroh itu sunnah. Sunnah itu. Iya, sunnah itu tidak bisa mengganti yang wajib, nggak bisa ya, bagaimanapun ya. Tapi paling tidak dengan umroh itu kan kita dapat memenuhi rasa rindu ke Baitullah, kita bisa berkunjung ke Baitullah, kita ke makam Rasulullah, nggak masalah ya. Pokoknya lagi-lagi prioritasnya untuk sekarang ini apa gitu kan. Ya, yang bisa kita lakukan apa ini? Ya, karena kalau nunggu haji, pengen haji yang langsung. Ada haji furoda. Furoda tahun lalu harganya berapa? 250 juta, paling murah, yang paling murah. Sekarang sudah naik 100 juta, jadi 350 juta. Kalau uangnya ada, kalau memang uangnya ada, orang-orang yang tajir, melintir istilahnya, maka dia wajib dia untuk apa? Untuk daftar yang furoda. Karena apa? Uangnya untuk apa? Disimpan banyak-banyak ya. Betul. Ya, untuk dunia aja jangan, untuk ibadah ya wajib itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang pas-pasan ya tentu lain lagi itu ya, istilahnya seperti itu. Jadi tergantung dari situasi, kondisi, keadaan dan prioritasnya gimana itu, yang lebih prioritas mana itu. Nah itu terkait prioritas tadi tuh, masalah ini ya. Saya pernah dengar nih, saya mau dengar kenaikan untuk biaya ibadah haji itu cukup signifikan. Iya. Lebih pokoknya naiknya wah lah. Menurut Ustadz, anjuran dari Ustadz nih ya, bagi mereka yang dirasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja sulit, misalkan untuk hidup sehari-hari aja, untuk makan aja sulit, tapi pengen banget nih naik haji atau umroh, terus sampai memaksakan diri, itu menurut Ustadz gimana? Anjurannya? Iya, sebenarnya pengen itu nggak dilarang ya. Betul. Segala apapun pengen nggak dilarang, asal mampu. Makanya haji itu diperintahkan, diwajibkan hanya bagi yang mampu. Ayatnya apa? Surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji itu karena Allah yang diperintahkan pada manusia, ya kan? Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan ibadah haji itu yang memiliki apa? Memiliki istita'ah, kemampuan ya. Jadi kalau nggak ada kemampuan, ya jangan memaksakan lah. Ya, bahkan ya untuk dirinya sendiri, menafkahi dirinya sendiri, keluarganya aja masih apa? Bahasa Bekasi masih belentang-belentang ya. Iya, ini udah mikirin ibadah yang ibadahnya ibadah mal. Ada nama kan, ada ibadah jasadiyah seperti apa? Salat, puasa itu kan. Ada maliyah seperti sedekah ya, sedekah itu kan. Ada yang maliyah dan jasadiyah gabung gitu apa? Haji. Wah, itu luar biasa itu. Dan itu nggak sedikit biayanya. Ya, karena misalkan ya, yang paling murah haji apa? Haji yang biasa tuh ya. ONH biasa tuh ya. Itu sekitar kurang lebih 40 juta. 40 juta. Belum nanti apa? Di sana untuk biaya apa? Tinggal di sana makannya segala macam kan. Ya, belum lagi yang ditinggalkan di rumah itu kan. Belum transportasinya. Ya itu kan lumayan besar juga kan. Nah, makanya apa? Makanya ya keinginan boleh lah, tapi harus mengukur dengan kemampuan kita gitu kan. Kalau memang nggak mampu, apalagi tadi dirasa
untuk makan sehari-hari aja susah. Nah itu kewajiban kita ya, kita untuk memenuhi kita dulu aja, keluarga kita dulu aja. Jangan sampai nanti apa mungkin dikasih utang mungkin ya, pikir saya nyari utang nih biar bisa haji. Tapi setelah pulang haji gimana untuk membayar utang, lunasin utangnya? Masa haji utang ntar malah jadi nambah sulit beban hidupnya. Sedangkan hutang itu wajib dibayar. Nah, kalau udah haji utangnya tuh bertumpuk gitu kan, nanti pahalanya bisa diambil gitu, pahala hajinya tuh, gagal suruh lunasin utang nanti di akhirat itu kan. Nah itu. Nih terus menurut Ustadz nih, kalau misalnya seseorang itu memutuskan buat umroh aja yang tadi dan memikirkan kembali kepergian haji karena faktor usia, udah kelewat tua lah istilahnya, atau mungkin kondisi kesehatannya yang menjadi pengalaman dia udah agak sakit-sakitan, pokoknya nggak sehat lagi lah. Menurut Ustadz tetap menganjurkan untuk pergi haji aja atau udah jaga di rumah aja nggak apa-apa? Ya tadi lagi-lagi ya sebenarnya niat haji harus tetap ada bagi setiap muslim. Harus ada. Bagaimana niat itu? Ya salah satu nabung kan. Nabung. Namun ya tentu kalau kita lihat daftar tunggunya ini kan paling cepat sekarang ini ya. Daerah misalkan Jakarta ini itu 25 tahun. Berbeda dengan daerah bisa lebih lama lagi, ada yang 30 tahun. 35 tahun, 40 tahun, sampai bahkan ada yang 50 tahun. Bagaimana itu? Ya tentu tentu kita kalau nunggu usia sekarang misalkan udah 40 tahun kayak saya misalkan 40 tahun, saya harus nunggu 30 tahun, 70 tahun. Kalau badan saya sehat, masih kuat inilah, udah sekarang ada duit, ya nggak apa-apa dah, umroh dulu dah. Nah itu kan sambil nabung, ya tentu gitu kan, sambil nabung, ya sambil tetap niat di hati untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, ya nanti pas waktunya mungkin bisa dipercepat. Mungkin ada kebijakan di Saudi mungkin yang ingin menambah kuota lagi, jadi jamaah itu yang tadinya mungkin Indonesia hanya 200.000 sekian, mungkin bisa 2 kali lipat, jadi lebih cepat gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ya, kita tentu tidak hanya berdoa, kita ya mudah-mudahan kita yakin lah bisa lah itu ke depannya insyaallah. Amin. Terus ini mungkin ini terakhir lah ya. Terkait tadi utang, kan tadi Ustadz tuh bilang kalau misalnya kita ngutang untuk hajinya itu pas pulang dapat utang. Itu kan istilahnya kasusnya kalau misalkan kita utang untuk haji. Nah, kalau kita sebelum mau haji itu kita udah punya utang. Mana yang terlebih dahulu untuk dilaksanakan lah? Kita lunasin utang dulu atau udah kita daftar haji lah, uangnya untuk daftar haji bukan untuk lunasin utang. Itu gimana? Ya, jadi terkait dengan hak adami ya. Hak adami, utang itu wajib dibayar. Utang wajib dibayar. Bahkan orang yang utang itu ketika zaman Rasulullah itu kan Rasulullah ketika melihat ada yang meninggal nih, ini ditanya ini punya utang nggak? Kalau punya utang, Nabi nggak menyalatin, sampai kayak gitu. Iya, karena berat ini tanggungannya, berat di akhirat nanti. Nah, sampai kayak gitu. Maka tentu yang lebih utama adalah kita melunasi hutang, wajib itu. Karena kalau kita nggak melunasi hutang, tentu kita menzalimi orang lain kan. Kita ada uang nih, tapi saya mau haji, tapi orang yang diutangin butuh juga gitu. Panen dulu lah, ya hak dia dulu kita kita penuhi ya. Kalau haji ya ngumpulin lagi nanti. Ya kan lagi-lagi haji itu diperintahkan bagi orang yang mampu. Yang mampu dari segi apa? Dari pembiayaannya, kan juga fisiknya, perjalanannya segala macam gitu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang istilahnya malah kita ini berdosa. Kita haji tapi berdosa. Kenapa? Kita zalim dengan orang lain. Kenapa? Harusnya udah jatuh tempo, utangnya harus dibayar, kita malah entar-entaran gitu kan. Padahal ini saya butuh juga, ini orang yang memberikan utang butuh juga ya. Ternyata kita saya mau haji nih, kamu jadi mencegah saya haji, bukan begitu. Masalah saya butuh gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu kan dilemanya gitu. Tapi ya kamu kan utang sama saya, haji kan bagi yang mampu. Kamu berarti punya utang harus bayar dulu. Dan perkara nanti kamu mau berangkat lagi, kamu kumpulin lagi. Iya, sampai kamu mampu. Ya, sekarang berarti kamu belum mampu. Kenapa? Kamu harus mampunya sekarang harus bayar utang dulu kan gitu.
bukan haji dulu seperti itu. Jadi walaupun ibadah haji itu wajib, tapi Iya. lebih wajib lagi membayar. Iya, hak kewajiban hak adami utama itu ya. lebih wajib daripada yang sekedar yang istilahnya haji yang memang sebenarnya diperintahkan ya rukun Islam yang kelima, tapi kan ada manistata'a ilaihi sabila, ada istilah kemampuan bagi orang untuk melakukan di sana baik dengan biayanya, kemudian juga perjalanannya dengan fisiknya, perkara itu semua harus terpenuhi itu ya. Kalau belum terpenuhi ya belum diwajibkan. Kecuali kalau dia udah banyak uang banget nih ya, ini Iya. untuk utang, untuk haji itu nggak apa-apa. Wah, gitu. itu sih kalau itu jangan ditanya. Wajib dua-duanya mungkin. Wajib dua-duanya itu ya. Kalau pas-pasan ya udahlah utang dulu aja. Iya, kalau pas-pasan ya tentu utang dulu lah dibayar. Ustadz, terima kasih banyak nih Sama-sama, atas alhamdulillah. penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, Dan ya. panjang umur sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Oke, BMers, semoga topik pembahasan kita kali ini bisa dicerna dengan baik, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk BMers semua, jangan lupa untuk subscribe channel Bang Muamalat, like dan share video ini kalau misalkan memang video ini itu bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya. Amin. Insya Allah. Share sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa juga komen di kolom komentar kira-kira topik apa lagi nih yang perlu kita bahas. Oke, BMers, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.